Anggoro dari Ibu Dewi. Baik Pak, berkas saya terima. Tunggu sebentar, saya sampaikan Pak Anggoro Pak. Ya, makasih. Selamat siang, Mbak. Siang. Ini ada titipan dari papa saya untuk Pak Barkah. Ya. Tolong sampaikan ke beliau, Mbak. Ferry. Fer. Fer. Main di sini. Ngapain kamu di sini? Ngikutin kamu. Kelihatannya kamu seperti menghindari seseorang. Bukan urusan kamu. Fer. Apa perlu saya ulangi? Bahwa apapun yang kamu lakukan adalah urusan saya. Dan apapun yang terjadi terhadap diri kamu juga urusan saya. Saya pikir-pikir kita akhiri saja permusuhan kita. Jadi kita tidak perlu saling menyakiti. Oke? Permisi. Anda siapa? Maunya Anda, saya siapa? Sorry. Anda siapa yang Tante Dewi? Saya tamunya. Kamu siapa? Dan apa perlunya tanya siapa saya? Begini, Bung. Saya kira tadi Anda kenalan saya. Soalnya tadi saya lihat kenalan saya lewat sini. Iya, lewat sini tadi. Anda lihat nggak? Kalaupun saya lihat, saya tidak akan bilang sama Anda. Karena itu bukan urusan saya. Paham? Iya, paham. Sorry deh. Kalau gitu, saya permisi dulu. Permisi. Fer, dia udah nggak ada. Oke, kamu nyetir. Nanti drop saya sebelum sampai rumah Tante Dewi. Saya rasa saya berhak tahu siapa anak tadi. Dia adik kelas saya di kampus. Saya paling gak suka sama dia. Dia so tahu. Saya sependapat sama kamu. Ngelihat cara dia bicara, rasanya pengen saya gampar dia. Terima kasih. Ayo masuk. Baca kurikulum vitae Bapak. Lumayan. Meyakinkan, Pak. Hanya satu hal yang saya mau tanya sama Bapak. Kenapa Bapak pensiun dini? Begini, Bu. Maaf, Ibu siapa tadi namanya? Ibu Dewi, Pak. Oh, ya. Ya, Bu Dewi. Begini. Apa yang Ibu tanyakan tadi? Saya baru saja bertanya sama Bapak, kenapa Bapak pensiun sebelum waktunya? Oh, ya. Kenapa ya? Apa nggak saya tulis di dalam lamaran saya, Bu? Nama Ibu, Bu siapa tadi? Nama saya Dewi. Orang memanggil saya Ibu Dewi. Oh, ya, Bu Dewi.
Saya pikir saya sudah mendapat jawabannya. Kenapa Bapak dipensiunkan sebelum waktunya? Jadi, saya akan pelajari dulu. Nanti saya akan kirim kabar ke Bapak secara tertulis. Ya, terima kasih Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Silakan. Duduk, Denny. Kamu tahu kenapa Bapak tadi itu dipensiunkan sebelum waktunya? Mungkin karena pendengarannya agak kurang, Tante. Dan saya juga melihat bahwa dia sedikit agak pikun. Saya capek sekali menghadapi orang-orang aneh seperti dia. Saya mau istirahat. Baik, Tante. Tante? Tante? Masuk. Tante, di luar ada satu orang yang mau lamar kerja lagi, Tante. Dia memang tidak mengirim surat lamarannya, tapi dia bawa sendiri surat-surat itu. Tante mau interview dia sekarang atau Denny suruh dia kembali besok? Kita temui dia sekarang. Baik, Tante. Untuk apa kamu datang melamar pekerjaan di sini? Saya melihat iklan lowongan kerja dan saya pikir saya cukup qualified. Tapi saya sama sekali tidak sangka akan ketemu kamu di sini. Jangan basa-basi. Demi Tuhan, Dewi. Saya benar-benar kaget. Saya minta kamu tinggalkan tempat ini sekarang juga. Saya rasa Anda mendengar dengan jelas apa yang dikatakan tante saya tadi. Denny, saya mau bicara empat mata dengan orang ini. Kamu tunggu saja di luar. Baik, Tante. Kita bicara di sana. Tolong katakan, apakah saya sedang tidak bermimpi? Karena saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan ketemu dengan kamu. Sejak nasib memisahkan kita. Saya rasa saya tidak bermimpi. Karena saya tidak pernah memimpikan bertemu dengan kamu di daerah terpencil seperti ini. Saya sendiri tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menghabiskan sisa hidup saya di tempat ini. Perkebunan ini adalah warisan orang tua saya. Saya harus mengelola perkebunan ini bersama 3 orang keponakan yang akhirnya menjadi kehidupan saya, menjadi dunia saya. Tapi saya mau bertanya sekali lagi. Kenapa kamu mencari pekerjaan di sini? Kalau tidak salah, begitu kita selesai kuliah dulu, kamu sudah mendapatkan karir yang bagus. Saya memfokuskan hidup saya pada karir dan melupakan kepedihan hati. Karena kamu meninggalkan saya begitu saja. Tidak perlu memikirkan masa lalu. Kamu masih tetap cantik. Dulu kamu sangat hangat, ramah, dan murah senyum. Tapi sekarang... Saya sudah katakan,
Tidak ada gunanya mengingat-ingat masa lalu. Mungkin kamu dapat melupakannya, tapi saya tidak. Kebahagiaan yang saya dambakan hancur dengan hati saya. Begitu kamu pergi, batin saya terluka. Kamu jangan pura-pura mengatakan bahwa kamu bahagia. Dari mata kamu tersirat kepedihan yang sama. Saya pikir kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini. Denny! Denny! Iya, Tante. Iya, Tante. Denny, kamu antarkan bapak ini. Baik, Tante. Selamat siang. Baik, saya tidak akan masuk lagi dalam kehidupan kamu. Terima kasih. Sampai jumpa. Mari, Sam. Maaf kalau saya lancang. Bapak sudah kenal lama dengan tante saya. Saya kira begitu. Tapi ternyata saya belum begitu mengenal dia dengan baik. Sekali lagi saya minta maaf. Kamu boleh saya tahu sejauh mana hubungan Bapak dengan tante saya? Kenapa kamu tanya seperti itu? Saya hanya ingin tahu saja. Karena Bapak dan tante sama-sama kaget waktu ketemu tadi. Jadi saya yakin kalau dulu... Ya, dulu kami merencanakan akan menikah. Menikah. Kamu masih tetap cantik. Dulu kamu sangat hangat, ramah, dan murah senyum. Kamu juga tidak berubah, masih tetap sama. Walaupun umur kamu sudah bertambah, tapi kamu masih kelihatan gagah, Hardi. Tante. Tante. Sebentar. Ada apa, Dila? Dila, ada apa kamu memanggil saya? Kenapa kamu melihat saya seperti orang yang baru kamu kenal? Ada apa? Tante lain ya? Kok lain sih? Dila nggak pernah lihat tante kayak gini. Tante nggak pakai kacamata. Lihat, apanya yang lain? Nggak, Dila juga nggak tahu tante, tapi tante lain aja. Apanya yang lain?
Tante beda aja hari ini. Perkebunan sedang menghadapi masalah. Kami membutuhkan orang yang memiliki pengalaman manajerial dan yang bisa dipercaya. Dan saya yakin Bapak adalah orang yang paling tepat. Kenapa kamu percaya dengan saya? Saya percaya karena Bapak pernah dekat dengan tante saya. Saya rasa dia tidak akan memberikan saya kesempatan. Sejak dulu dia mempunyai kepribadian yang kuat, penuh tanggung jawab, tegas, dan tanpa kompromi. Atau mungkin dia menjaga wibawa karena dia harus berperan rangkap membesarkan kalian menjadi seorang ibu dan juga seorang ayah. Maaf, kalau saya boleh tahu, anak Bapak ada berapa orang? Saya belum menikah. Dila, kamu jangan main-main sama tante. Tidak ada yang lain pada wajah tante, pada tubuh tante, semua sama. Saya mau kamu berterus terang sama tante. Pasti ada sesuatu yang kamu mau dibalik sikap kamu sekarang ini. Enggak kok Tante. Jadi untuk apa kamu cari saya? Ferry udah datang dari bank, ada sesuatu yang mau diserahkan sama Tante. Kamu terima apa yang Ferry mau serahkan dan kamu letakkan di ruang kerja saya. Saya tidak mau diganggu, saya capek sekali. Saya mau istirahat. Iya Tante. Silakan. Udah, ntar dilihat. Tunggu. Dila, kayaknya kita harus berterus terang sama Berlian tentang hubungan kita sebelum dia melaporkan ke Tante Dewi. Aku sih sama Nurul udah berterus terang sama dia. Dia janji kok nggak ngomong sama Tante Dewi, tapi ya seperti biasa ada syaratnya. Dia minta kita untuk menjaga rahasia dia. Rahasia apa? Kalau dia pacaran sama Bobby. Kamu tahu apa yang sedang saya pikirkan? Kalau saya mempunyai seorang anak laki-laki seperti kamu, saya pasti bahagia. Terima kasih Dan, kamu telah anterin saya. Terima kasih kembali. Selamat sore. Selamat sore. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus menyadarkan Berlian untuk melupakan Bobby. Udahlah Fer, gak mungkin. Berlian tuh lagi jatuh cinta banget. Dengan cara apapun, kita harus memisahkan mereka sebelum Tante tahu masalah ini. Nah, Tante kan belum tahu. Jadi Tante gak perlu tahu. Kalau saya boleh kasih saran, Fer, udahlah mendingan kita biarin hal ini mengalir seperti air. Kalau memang cinta Berlian sepihak,
Tanpa perlu kita pisahin, dia akan sadar sendiri. Tapi kalau memang Bobby cinta juga sama dia, apa salahnya kalau kita dukung mereka? Ya kan? Bobby itu nggak pantas untuk mendapatkan berlian. Baik kamu maupun berlian belum kenal siapa itu Bobby. Loh, bukannya Bobby itu anak sahabat keluarga kamu? Itu kan rekomendasi yang cukup untuk kita percaya sama dia. Ya dong. Sudah terlalu. Pertama kali saya melihat kamu adalah musibah buat saya. Sekarang, ternyata bukan musibah untuk saya, tapi bencana buat orang lain. Apa maksud kamu? Mempermainkan anak ingusan seperti berlian? Apa maksud kamu? Terserah kamu. Mau percaya atau tidak. Tapi kenyataannya, tanpa saya sadari, ternyata saya jatuh cinta dengan berlian. Kamu kesini untuk menjalankan tugas kotor yang diperintahkan oleh bos kamu. Lalu siapa yang memberikanmu hak untuk mengacaukan keluarga Ibu Dewi? Fair. Kamu kira saya tidak punya hak untuk memiliki perasaan cinta? Iya. Sejak kapan penjahat punya perasaan cinta? Kalau kamu coba-coba ingin merusak kehidupan berlian, kamu akan berhadapan dengan saya. Saya mau tanya, siapa yang memberi kamu hak untuk melarang saya dekat dengan berlian? Siapa? Kak Bobby. Ingat, Fer, berlian memegang rahasia kamu terhadap Tante Dewi. Tegur berlian kalau kamu berani. Kak Bobby. Hai. Hai. Tadi saya dengar suara Ferry. Kamu ribut lagi sama dia? Biasalah. Yuk kita ngobrol di sana. Ribut soal saya lagi. Ya, begitulah. Tapi Kak Bobby tetap sayang sama saya kan? Walaupun banyak yang menentang kita. Ayo duduk. Kamu benar-benar sayang sama saya. Biarpun kamu nggak tahu siapa saya. Kak Bobby juga belum tahu siapa dan bagaimana saya kan? Bagi saya, mencintai seseorang yang belum saya kenal sama sekali, itu terasa lebih menyenangkan daripada saya tahu semua tentang dirinya. Berlian, kamu janji ya? Janji tetap sayang sama saya, biarpun kamu tahu siapa dan bagaimana saya. Benar? Benar. Oke, sekarang kamu pulang. Sebelum ada yang lihat kamu datang ke sini. Saya nggak takut sama Kak Dila, apalagi sama Kak Ferry. Bagaimana kalau Tante Dewi dan Kak Denny yang lihat? Terus terang, saya belum siap menghadapi mereka. Pulang ya. Dila, Tante Dewi ada di mana? Di kamar. Selama saya pergi, Tante Dewi bicara apa saja sama kamu? Enggak, cuman nyuruh naruh map dari bank yang dipegang Ferry. Kan ini. Tapi Tante
emang agak aneh sih, kayak orang bingung gitu. Kenapa sih? Kamu tahu tidak? Tadi mantan pacarnya Tante Dewi kesini. Hah? Jangan teriak-teriak. Namanya Hardi. Dia ngelamar kerja kesini. Terus? Dan begitu mereka ketemu, mereka sama-sama kaget. Dan sama-sama nggak nyangka bakalan ketemu. Saya barusan ngantar dia. Orangnya gimana? Biar sudah berumur, tapi masih ganteng. Dia cerita nggak kenapa nggak jadi nikah sama tante? Ha? Dia belum cerita lebih jauh tentang hal itu. Tapi yang pasti, Bapak Hardi itu belum menikah sampai sekarang. Oh ya. Kasian ya tante. Saya bukan cuma kasihan sama Tante, tapi saya juga kasihan sama Bapak Hardi. Puluhan tahun hubungan mereka terjalin, tapi tidak sampai menikah. Tapi kelihatannya mereka masih saling mencintai. Coba dulu tante nikah ya. Mungkin dia nggak kaku kali kayak sekarang. Bukan cuma itu. Kalau Tante Dewi jadi menikah, kita bukan cuma punya pengganti almarhum Mama, tapi juga punya pengganti almarhum Papa. Tante Dewi. Tante makan malamnya sudah siap. Tante. Tante. Ada nih. Ya. Tante udah tidur, pulas, capek kali ya. Jadi aku nggak berani bangunin. Mungkin Tante mentalnya lelah karena kaget habis ketemu dengan mantan pacarnya lagi. Tante kan selama ini nggak pernah mau kita ikut meringankan beban dia kan. Tapi gimana kalau sekali ini aja kita melakukan sesuatu buat tante, tapi tante nggak perlu tahu. Kan nasib udah mempertemukan mereka. Berarti kita tinggal berusaha supaya mereka nggak pisah lagi.
Kak Denny juga punya niat untuk melakukan hal seperti itu. Begini saja, Kak Denny akan pergi menemui Pak Hardi lagi. Kak Denny akan minta supaya dia mau mengalah dan berbesar hati. Satu hal lagi, Kak Denny akan memohon kepada Pak Hardi untuk mau mengulangi lamarannya, meskipun dia sempat diusir sama tante tadi. Gimana? Mana ya Mama? Kok nggak ada yang angkat? Nggak dikunci. Ada kejutan tau gak sih, Fer? Kejutan apa? Hah? Kamu sudah bisa meyakinkan Berlan untuk menjauhi Bobby, ya? Tahu gak sih, Fer? Tante Dewi ketemu sama mantan pacarnya waktu kuliah dulu, bayangin deh. Namanya Pak Hardi. Tahu nggak sayang, Pak Hardi ini sampai sekarang juga belum nikah. Kayaknya mereka masih saling cinta deh. Terus dia masih ada di rumah kamu? Udah diusir sama Tante Dewi. Kok kamu kelihatan gembira sih? Kenapa? Soalnya gini, kata Kak Denny, kayaknya nih mereka nih masih saling cinta. Nah, Pak Hardi ini diusir sama Tante Dewi bukan karena Tante Dewi marah sama dia, tapi karena Tante Dewi kaget ngeliat dia lagi, terus Tante Dewi malu kalau sampai ketahuan sama Kak Denny dia lagi salah tingkah. Tapi sekarang Kak Denny udah jemput Pak Hardi lagi untuk nemuin Tante Dewi. Kamu sama Denny jangan terlalu yakin kalau tante kamu mengusir dia karena kaget. Jangan-jangan tante kamu punya feeling kalau kedatangannya Pak Hardi itu punya maksud yang tidak baik. Gak mungkin, Fer. Gini ya, Fer, Pak Hardi ini bukan cuman mantan pacarnya Tante Dewi, tapi hampir jadi suaminya Tante Dewi. Jadi dia nggak mungkin macem-macem. Saya sama Kak Denny punya niat untuk jodohin mereka lagi. Ya, sebaiknya kamu dengan Denny jangan terlalu jauh campur urusan mereka. Karena ya, dugaan kalian itu belum tentu pasti. Dia tidak mungkin bisa mengatasi masalah yang sedang dialami. Tapi nyatanya dia tidak bodoh. Dia itu sedang mencari tenaga berpengalaman untuk membackup dia. Saya kira kita harus bergerak cepat sebelum Dewi mendapatkan tenaga yang berpengalaman untuk membantu perusahaan mereka menghadapi kita. Bagaimanapun caranya, kita harus menekan Dewi supaya dia segera menjual perkebunannya. Saya sangat mengenal sifat perempuan ini. Dia seperti batu karang, tidak bisa ditekan. Satu-satunya cara untuk merontokkan dia adalah menggerogoti terus-menerus dari dalam perusahaan. Dan itu tentunya perlu waktu. Jadi kita harus bersabar.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.